selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang mind map. Mind map adalah suatu pemetapan pemikiran yang secara kritis, sistematis, dan terstruktur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan. Jadi saya hari ini akan memberikan contoh kepada kita, yaitu tentang kepemimpinan seseorang. Kepemimpinan adalah seseorang yang mampu membangun suatu organisasi atau suatu tim untuk membentuk suatu usaha atau lain sebagainya. Nah, dalam kepemimpinan ini yaitu yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus mempunyai gaya kepemimpinan. Adapun gaya-gayanya yaitu yang pertama, autokratis, yang artinya pemimpin yang membuat suatu keputusan banyak tanpa masukan dari tim, yang cocok untuk keputusan-keputusan misalnya dalam keadaan darurat. Jadi seorang pemimpin bisa langsung mengambil suatu keputusan dalam keadaan darurat tanpa meminta atau masukan dari tim. Yang kedua itu partisipatif, yang artinya pemimpin yang mengajak suatu anggota tim untuk berkontribusi dalam mengambil keputusan atau menciptakan rasa kepemilikan, yang artinya kepemimpinan ini juga harus mempunyai gaya kepemimpinan yang partisipasi, yang mampu memberikan peluang kepada timnya. Yang ketiga yaitu transformasional, pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai suatu visi bersama, atau seringkali pemimpin ini dapat membawa perubahan-perubahan yang positif kepada anggota-anggotanya atau kepada timnya. Yang keempat yaitu servant leadership, yang artinya pemimpin yang memprioritaskan kebutuhan anggota tim, atau pemimpin ini fokus pada pengembangan dan kesejahteraan mereka, bukan hanya fokus pada organisasi yang mereka buat, tetapi juga pemimpin ini harus fokus pada tim-timnya yang dapat untuk kebutuhan timnya. Yang ketiga itu seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan dalam memimpin. Keterampilan dalam komunikasi, yang artinya pemimpin ini harus mempunyai komunikasi yang mampu menyampaikan ide, informasi dengan jelas, serta dapat atau mampu mendengarkan suatu tim, atau bukan hanya ingin didengar, tapi juga pemimpin ini harus dapat mendengar timnya dan dapat menerima suatu masukan dari timnya. Yang kedua itu pengambilan keputusan, yang artinya kemampuan seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam keadaan situasi yang kompleks. Yang ketiga yaitu manajemen konflik. Pemimpin harus mempunyai keterampilan dalam manajemen konflik, yang mampu menyelesaikan perselisihan dengan cara yang konstruktif dan menjaga hubungan yang baik. Jadi bukan hanya saja konstruktif, tapi juga dapat mampu menjaga hubungan antar sesama timnya. Yang terakhir yaitu motivasi tim. Pemimpin harus mempunyai keterampilan untuk mendorong anggota tim untuk bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan mereka secara bersama-sama. Nah, kita masuk pada ketiga, yaitu seorang pemimpin harus dapat mengembangkan dirinya. Yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Mengikuti kursus atau seminar untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, bukan hanya sekedar ikut untuk memimpin saja, tetapi juga seorang pemimpin ini harus mempunyai mengikuti pelatihan atau pendidikan yang mampu mendorong dia untuk menjadi lebih seorang pemimpin lagi. Yang kedua yaitu seorang pemimpin juga membutuhkan seorang mentor, yang mencari mentor yang dapat memberikan bimbingan atau wawasan yang berharga, sehingga pemimpin ini dapat membentuk suatu tim atau organisasi. Nah, seorang pemimpin juga harus mempunyai atau memiliki umpan balik, yang mengumpulkan dan menerapkan umpan balik dari tim untuk perbaikan diri. Nah, terakhir yaitu refleksi diri. Seorang pemimpin juga membutuhkan refleksi diri untuk meluangkan waktu, merenungkan pengalaman-pengalaman, atau belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Jadi seorang pemimpin juga membutuhkan refleksi diri, bukan hanya sekedar memimpin,
mengatur atau apa, tetapi juga membutuhkan refleksi diri. Nah, ketiga itu kita masuk pada tim dan kolaborasi. Tim dalam kolaborasi ini termasuk dalam pertama membangun tim. Seorang pemimpin harus dapat membangun tim yang lebih baik, memilih anggota tim yang saling melengkapi dan memiliki keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Yang artinya pemimpin itu harus mampu seleksi semua tim-timnya untuk dapat membangun suatu tim mereka yang lebih baik lagi. Kedua yaitu kerjasama. Pemimpin juga harus dapat mendorong anggota timnya untuk bekerja sama dan berbagai ide. Jadi pemimpin ini bukan hanya sekedar mau didengar, tapi juga dia harus dapat menciptakan ruang lingkup kerjasama antar timnya. Nah, ketiga yaitu pemimpin mampu membagi tugas atau yang artinya pembagian tugas, mendefinisikan peran tanggung jawab setiap anggota yang jelas atau apa yang diharapkan oleh pemimpin ini. Jadi dia bisa membangun setiap tugas-tugas dari anggota-anggota timnya. Yang terakhir yaitu keterlibatan anggota. Jadi seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa dihargai dan berkontribusi. Nah, yang terakhir yaitu dapat kita lihat visi dan misi. Visi dan misi yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Seorang pemimpin bukan hanya sekedar membangun suatu tim, tetapi juga harus mempunyai visi dan misi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang yang jelas dan terukur. Jadi pemimpin ini bukan hanya sekedar membangun tim atau bagaimana, tetapi juga harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu menyampaikan visi, yang artinya mengkomunikasikan visi dengan cara yang menginspirasi dan memotivasi tim. Jadi pemimpin ini harus mempunyai visi yang mampu memotivasi sebuah timnya. Yang ketiga itu strategi pencapaian yang mampu mengembangkan rencana dan realistis untuk mencapai tujuan. Pemimpin harus dapat membangun atau mengembangkan rencana yang realistis untuk mencapai suatu tujuan atau rencana-rencana yang telah mereka rencanakan. Yang terakhir yaitu evaluasi kemajuan. Yaitu secara rutin seorang pemimpin harus meninjau dan mengevaluasi pencapaian apa sih yang telah dicapai oleh tim untuk menyesuaikan strategi atau rencana mereka selanjutnya. Dengan mengevaluasi kemajuan ini, seorang pemimpin dapat menilai dan dapat melihat apa kesalahan, apa yang harus dibenarkan dalam tim yang telah mereka buat tersebut. Jadi sehingga segala rencana atau program-program yang telah mereka buat dapat tercapai dengan kerjasama semua tim. Nah, ini adalah contoh meme yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kiranya ini dapat kita kembangkan lebih baik lagi, dan kita bukan hanya sekedar saja untuk melihat atau mendengar, tapi kita juga mampu untuk rasa ingin tahu kita itu menjadi lebih besar lagi untuk ingin tahu apa sih itu mind map. Jadi sekian saja apa yang bisa saya bagikan pada kita siang hari ini. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Semoga kita juga mempunyai rasa besar ingin tahu tentang mind map ini. Jadi sekian dan terima kasih. Shalom.